Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi sebuah kisah luar biasa. Kisah ini adalah salah satu pengingat penting tentang kekuatan doa seorang ibu dan konsekuensi dari melalaikan panggilan orang tua. Quraisy, seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Bani Israel, telah menemukan kedamaian dalam ibadahnya. Di tengah-tengah rumah peribadatan miliknya, dia menjalani ibadahnya penuh khusyuk. Tiba-tiba, dalam ketenangan ibadahnya, terdengar panggilan lembut dari sang ibu. Quraisy, Quraisy anakku. Ibunya memanggilnya dengan lembut seperti yang diterjemahkan oleh Nabhani Idris dalam As-Suluk Al-Ijtima karya Syekh Hasan Ayyub. Quraisy yang saat itu tengah berdialog dengan Allah dalam ibadahnya merasa dilema. Dalam hati, ia bertanya, "Ya Allah, apakah aku harus menjawab panggilan ibuku, padahal aku saat ini sedang berbicara denganmu?" Saat itu, Quraisy memutuskan untuk meneruskan ibadahnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Namun, setelah sesaat hening, tiba-tiba terdengar lagi panggilan yang sama dari ibunya. "Quraisy, Quraisy, kau di mana?" Quraisy merasa dorongan kuat untuk menyahuti panggilan ibunya. Namun sebagai seorang rahib yang telah membangun reputasi sebagai ahli ibadah yang tekun, ia enggan meninggalkan ibadahnya. Ia memilih untuk meneruskan ibadahnya, berharap bahwa ibunya akan memahaminya. Tetapi panggilan dari ibunya terdengar lagi ketika ketiga kalinya. Kali ini suara sang ibu terdengar lebih keras, penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Ia merasa bahwa Quraisy tidak menghormati panggilannya seperti yang biasanya ia lakukan. Pada puncak kemarahannya, tiba-tiba dua buruk pun terlontar dari bibir sang ibu. Ia berkata, "Ya Allah, jangan matikan Quraisy sebelum Engkau memperlihatkan kepadanya wajah-wajah perempuan jalang." Allah yang maha mengetahui segala hal mengabulkan doa ibu Quraisy. Sebuah hujan besar pun menimpa Quraisy. Ia berpapasan dengan seorang wanita pelacur yang datang dari desa lain ke desa tempat Quraisy tinggal. Wanita ini telah mendengar tentang ketekunan ibadahnya selama ia tinggal di desa tersebut. Wanita pelacur itu pun memiliki niat jahat. Ia berkata kepada beberapa orang di desa tersebut, "Jika kalian mau, aku akan menggoda Quraisy." Ketika upaya untuk merayu Quraisy langsung ditolak mentah-mentah oleh sang rahib, wanita tersebut mencari cara lain. Ia mendatangi seorang pengembala yang bekerja di sekitar lereng gunung desa tersebut. Wanita itu berzina dengan si pengembala dan kemudian melahirkan seorang bayi. Disinilah dimulai tipu muslihat wanita pelacur itu. Ia membuat pengakuan palsu kepada kaum Bani Israel bahwa bayi itu adalah anak Quraisy. Mendengar tuduhan tersebut, para anggota komunitas Bani Israel menjadi marah dan bersatu untuk mengejar Quraisy. Mereka datang ke tempat ibadahnya dengan amarah memuncak. Quraisy yang saat itu berusaha menjaga ketenangan dan kehusuan ibadahnya tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Para warga tersebut dengan marah memukuli Quraisy dan merusak rumah peribadatannya. Mereka meyakini bahwa Quraisy telah melakukan perbuatan yang sangat salah dan telah membiarkan kehinaan terjadi di antara mereka. Hingga pada suatu titik, Quraisy teringat dengan doa buruk yang didoakan oleh ibunya ketika dia mengabaikan panggilannya dalam ibadah. Ia menyadari bahwa ujian besar ini adalah akibat dari keengganan awalnya untuk menjawab panggilan ibunya, bahkan dalam situasi yang begitu penting. Namun, kehadiran Allah tidaklah berakhir di sini. Setelah hujan besar ini menimpa Quraisy, ia merasa sangat terpukul dan terluka. Tubuhnya lebam dan rumah peribadatannya dalam keadaan rusak. Ia merenung dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Quraisy merasa yakin bahwa ada hikmah di balik ujian ini. Sementara itu, wanita pelacur yang telah merencanakan semua ini merasa puas dengan balas dendamnya. Dia merasa berhasil membalas Quraisy atas penolakan yang ia alami. Namun, dia tidak menyadari bahwa keadilan Allah selalu berjalan. Beberapa waktu berlalu,
dan Juraiz terus menjalani hidupnya dengan sabar dan ketabahan. Dia tetap menjaga ibadahnya meskipun dalam keterbatasan. Seiring berjalannya waktu, seorang pemuda datang ke komunitas Bani Israel. Pemuda itu adalah seorang yang jujur dan penuh integritas. Dia memutuskan untuk menyelidiki kasus Juraiz lebih lanjut. Dia berbicara dengan banyak orang di komunitas tersebut dan mendengar kisah mereka tentang Juraiz. Setelah penyelidikan yang cermat, pemuda itu akhirnya menemukan bahwa Juraiz tidak bersalah. Dia berhasil menemukan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Juraiz telah dituduh secara tidak adil. Dengan bukti yang dia kumpulkan, pemuda itu menghadap pemimpin komunitas Bani Israel dan memberitahukan kebenaran. Mereka semua merasa menyesal atas kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Juraiz dan meminta maaf kepadanya. Juraiz yang selama ini menjalani hidupnya dengan kesabaran dan iman menerima permintaan maaf mereka dengan hati yang tulus. Dia tahu bahwa Allah telah memperlihatkan kebenaran akhirnya. Pemimpin komunitas Bani Israel memutuskan untuk membangun kembali rumah peribadatan Juraiz dan memberinya dukungan untuk melanjutkan ibadahnya. Mereka juga menghormatinya sebagai seorang yang tekun dan soleh. Juraiz mengucapkan syukur kepada Allah atas keadilan yang telah terjadi. Dia juga merasa terharu oleh upaya pemuda yang tulus dalam mencari kebenaran dan memulihkan. Juraiz mengucapkan syukur kepada Allah atas keadilan yang telah terjadi. Dia juga merasa terharu oleh upaya pemuda yang tulus dalam mencari kebenaran dan memulihkan nama baiknya. Setelah kebenaran terungkap dan Juraiz telah diberikan kembali tempat ibadahnya, kehidupan dalam komunitas Bani Israel mulai kembali ke jalurnya yang normal. Juraiz meneruskan ibadahnya dengan lebih tekun, bersyukur kepada Allah atas keadilannya. Wanita pelacur yang telah memfitnah Juraiz mulai merasa bersalah atas perbuatannya. Meskipun awalnya dia merasa puas karena merasa telah membalas dendamnya pada Juraiz, dia merasa beban moral yang berat dalam hatinya. Dia memutuskan untuk mendekati Juraiz dengan perasaan penyesalan yang mendalam. Dia mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf kepada Juraiz atas segala tuduhannya yang salah. Juraiz yang hidup dengan prinsip kasih dan pengampunan menerima permintaan maaf wanita itu. Dia melihat bahwa wanita itu juga telah berubah dan sedang mencari jalan yang benar. Wanita itu kemudian menjalani proses taubat yang tulus, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Juraiz memandu dan memberikan nasihat kepada wanita itu dalam upayanya untuk mendapatkan ridha Allah. Selama bertahun-tahun berikutnya, Juraiz dan wanita itu menjalani hidup yang soleh. Mereka membantu komunitas Bani Israel dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain tentang bagaimana taubat dan perubahan dapat membawa kedamaian dan berkah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak hanya keadilan Allah yang pasti, tetapi juga rahmat dan pengampunannya. Itu mengilustrasikan kekuatan perubahan, taubat dan upaya untuk memperbaiki diri yang dapat membawa seseorang dari kesalahan ke jalan yang benar. Cerita Juraiz juga menggarisbawahi pentingnya sikap kasih dan pengampunan dalam menghadapi kesalahan orang lain. Inilah pengingat bahwa ketika seorang benar-benar bertaubat dan mencari perbaikan, kita harus bersedia memberikan mereka peluang untuk berubah. Dalam keseluruhan kisah ini, kita melihat bagaimana Allah selalu memperhatikan kebenaran dan merespon doa, bahkan dalam cara yang tidak terduga. Itu juga mengajarkan kita tentang kekuatan kasih, pengampunan, dan keadilan. Kisah Juraiz mengilustrasikan pelajaran moral yang mendalam dan inspiratif yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk hidup dengan integritas, berpegang pada kebenaran, dan selalu mengandalkan Allah dalam menghadapi ujian hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.